Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menjumpai lagi saudara. Dan dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kasih, anugerah, serta rahmat Tuhan yang besar akan memberkati hidup kita semuanya. Amin. Tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan melihat Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-43 mulai. Dikatakan firman Tuhan, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, sebenarnya Yesus ini sedang menuju ke rumah yang namanya Yairus. Tetapi dalam perjalanan dia dihadang oleh perempuan yang sakit lelehan darah selama 12 tahun. Nah, sampai dikatakan bahwa perempuan ini sudah hilang pengharapannya, sebab sudah tidak ada lagi yang namanya obat atau orang atau tabib atau dokter yang dapat menyembuhkan daripada perempuan ini. Dikatakan sudah 12 tahun mengidap penyakit ini. Tidak ada pengharapan. Tetapi puji Tuhan, dalam kisah ini dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dikatakan bahwa dia menjamah jumbai daripada Tuhan Yesus, dan terjadi waktu dia menjamah itu dan terjadi yang namanya kesembuhan. Dikatakan seketika itu juga pendarahannya, lelehan darah itu mampet, berhenti. Sampai dikatakan ada sebuah percakapan di sana yang tadi kita baca bersama-sama. Percakapan antara Tuhan Yesus dan Petrus. Mungkin dalam terjemahan bahasa sehari-hari, mungkin kalau boleh saya katakan begini Bapak Ibu. Petrus, yang pegang saya ini siapa? Petrus, yang menjamah aku ini siapa? Siapa yang menyentuh saya? Petrus, siapa yang menyentuh saya ini Petrus? Tetapi Petrus berkata gini, "Tuhan Yesus, bagaimana kamu berkata siapa yang menyentuh saya? Lihat orang ini banyak sekali di sekelilingmu. Bagaimana kamu berkata siapa yang menyentuh saya? Siapa yang pegang saya? Siapa yang demek saya? Bagaimana kamu berkata demikian?" Tetapi apa? Jawab Tuhan Yesus. Ini sangat luar biasa sekali. Dia berkata begini, bahwa sentuhannya beda Petrus. Orang ini pegang saya beda Petrus. Sentuhannya beda. Sebab kenapa? Ada tenaga yang keluar dari hidupku. Ada kuasa yang keluar dari hidupku Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya. Hanya iman yang dapat menarik kekuatan surga. Saya ulangi sekali lagi. Hanya iman dan pengharapan kita yang dapat menarik kuasa, tenaga, otoritas dari surga. Itu hanya iman. Kalau saudara baca di ayat yang ke-48, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Seperti yang saya katakan bahwa ketika kita dapat menarik kekuatan surga lewat iman kita, Dia dapat mengerjakan apa saja dalam kehidupanmu. Ketika kuasanya turun, yang mati bisa dihidupkan, yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah dapat dikuatkan. Apapun kondisi di titik terendah sekalipun yang engkau alami hari-hari ini, waktu kekuatan Tuhan turun daripada surga, menarik kekuatan surga dengan imanmu, Dia bisa melakukan apa saja. Ada hal-hal yang baru terjadi, terobosan-terobosan baru dalam kehidupanmu. Saya tidak peduli apapun yang terjadi hari-hari ini atas kehidupanmu, rumah tanggamu kah,
Ekonomimu kah? Keuanganmu kah? Bisnismu kah? Usaha dan pekerjaanmu. Waktu engkau gini beriman kepada Tuhan dan menarik kekuatan daripada surga dengan imanmu, saya yakin dan percaya itu akan terjadi. Sebab apa? Iman, kekuatan daripada surga, dia bisa melakukan apa saja yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Yang tidak punya pengharapan, yang sepertinya mustahil bagi manusia, Tuhan bisa melakukan, Tuhan bisa mengerjakan itu atas kehidupanmu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang sudah saya katakan, bahwa gini, iman itu tidak jatuh dari langit. Saudara dan saya perlu membangun itu tiap-tiap hari, lewat perenungan kebenaran firman Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat khotbah-khotbah yang kita dengar, lewat puji-pujian yang kita dengar. Sebab dikatakan firman Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau saudara malas baca firman Tuhan, saudara malas untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana iman bisa tumbuh? Bagaimana iman bisa ada dalam kehidupanmu? Itu tidak mungkin. Pada akhirnya waktu iman tidak ada dalam kehidupanmu, engkau tidak bisa menarik kekuatan Tuhan dari atas, dari surga. Nah, waktu engkau tidak bisa menarik kekuatan surga itu turun atas kehidupanmu, ya, saudara akan menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja, yang tidak pernah mengalami daripada Tuhan secara pribadi. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang masuk dalam pikiran kita, apa yang masuk dalam jiwa kita, itu akan termanifestasi lewat kehidupan kita sehari-hari. Lewat omongan, lewat pikiran, lewat sikap kita, itu akan termanifestasi. Kalau yang masuk dalam kehidupanmu kebenaran firman Tuhan, pasti yang muncul apa? Pengharapan dan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Oh iya. Kalau yang masuk dalam hidupmu, maaf kata, drakor yang masuk dalam kehidupanmu, apalagi berita-berita hoak yang masuk dalam kehidupanmu, berita-berita yang tidak membangun yang masuk dalam kehidupanmu, pada akhirnya begini, saudara dan saya, saudara akan menjadi orang yang baperan, saudara akan menjadi orang yang suka nyinyir, saudara dan saya akan menjadi gini, mengalami yang namanya ketakutan, intimidasi, kekhawatiran itu akan menghampiri dan menghantui hidupmu. Nah, kalau yang masuk dalam kehidupan kita, kebenaran firman Tuhan, seperti yang saya katakan, apa yang masuk dalam pikiran dan jiwa kita, itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di Kitab Roma pasal yang pertama, Kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-17, dikatakan kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Luar biasa. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita melihat 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat, dikatakan firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Luar biasa. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang dapat mengalahkan segala-galanya. Amin. Bapak Ibu, jangan pernah takut menghadapi situasi keadaan hari-hari ini. Jangan pernah menyerah untuk menghadapi kehidupan ini. Pergunakanlah iman. Amin. Roh Kudus Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Roh Kudus Tuhan sudah tempatkan dalam dirimu. Oleh sebab itu, pergunakanlah itu. Iman kita akan membuat gini, dia menarik kekuatan surga untuk datang dalam kehidupanmu. Nah, ketika itu datang, itu akan terjadi hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa sharekan kepada kita semuanya. Dan saya berdoa kiranya ini memberkati dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita buka tangan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur, aku berterima kasih buat anugerah-Mu. Bapa,
Hamba berdoa, hamba melepaskan kiranya pengharapan dan kekuatan daripada kebenaran firman Tuhan berbicara kuat atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah hari-hari Tuhan kuatkan. Yang lemah, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami tahu kebenaran-Mu akan membebaskan kehidupan kami. Pengharapan kami, iman kami akan terus tertuju dan terfokus hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih, berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami akan melihat kasih karunia demi kasih karunia bekerja dan terus bekerja atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Bagimu kemuliaan, hormat, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tetap semangat, amin, menghadapi kehidupan ini. Saya percaya waktu saudara berpengharapan iman kita kepada Kristus, kita akan keluar sebagai orang-orang yang menang menghadapi kehidupan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.